Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Azhara Rahmawan dari kelas reguler B1 dengan NPM 11202330004. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Rozahi selaku dosen pembina mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Untuk tugas besar kali ini, menangani studi kasus perusahaan toko elektronik yang dilakukan secara berkelompok dan dibagi per mahasiswanya itu dengan divisi yang berbeda-beda. Untuk saya sendiri mendapatkan divisi Customer Relation. Berikut merupakan pertanyaan dari tugas besar Manajemen Rantai Pasok. Jelaskan permasalahan umum dari organisasi dan deskripsikan pula secara rinci masalah pada bagian Anda sesuai divisi masing-masing dan ceritakan mengapa permasalahan tersebut terjadi. Yang pertama, terjadinya ketidaksepamahaman antara tim sales dengan pelanggan. Pelanggan mendapatkan informasi promo pada produk, namun ternyata sales tidak menyampaikan syarat dan ketentuan dari promo tersebut. Maka dari itu, pelanggan melakukan komplain kepada customer service. Yang kedua, terjadinya ketidaksepamahaman antara pelanggan dengan sales. Sales menyampaikan bahwa adanya promo pada produk, namun sebenarnya dari perusahaan sendiri tidak mengadakan promo tersebut. Permasalahan ini merupakan miskomunikasi yang terjadi antara sales dengan manajemen, yang mana informasi yang diberikan manajemen mengenai promo produk serta syarat dan ketentuannya tidak diterima jelas oleh sales. Maka dari itu, sales menganggap bahwa promo tersebut masih tersedia. Namun, terkadang ada juga beberapa sales yang melakukan tindakan di luar SOP atau melakukan pelanggaran, membuat informasi bahwa adanya promo agar target penjualan produk tercapai. Hal ini menjadi perhatian bagi toko kami agar para pegawai yang bekerja di toko kami harus memiliki skill service yang baik dan pengetahuan yang layak, serta menjunjung tinggi dan menjaga nama perusahaan agar perusahaan dinilai baik oleh pelanggan, serta pelanggan tidak kecewa dan tidak kapok untuk berbelanja kembali ke perusahaan toko elektronik kami. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang terdapat pada perusahaan yaitu adanya ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan customer service. Pelanggan merasa customer service tidak memecahkan permasalahan yang dikeluhkan pelanggan karena kurangnya pengetahuan customer service mengenai SOP perusahaan serta kurangnya pengetahuan customer service mengenai produk yang dijual oleh toko. Hal ini mengakibatkan customer service tidak bisa menjawab pertanyaan atau keluhan dari para pelanggan. Hal ini pun menjadi perhatian bagi perusahaan toko elektronik kami agar dapat memilah atau menguji coba atau mengkaji ulang para customer service terhadap kemampuannya untuk menservis para pelanggan dan juga agar tim manajemen mengetahui seberapa layak pengetahuan yang dimiliki para tim customer service. Selanjutnya ada customer service yang kurang ramah kepada pelanggan. Nah, menjadi customer service memiliki tantangan tersendiri, menangani pelanggan yang banyak dengan beragam masalah yang sama ataupun berbeda. Dengan kecenderungan ini menyebabkan performa customer service yang labil, yang biasanya disebabkan oleh perhatian yang diberikan customer service secara penuh dan terus-menerus kepada para pelanggan. Performa customer service ini dapat dipengaruhi oleh hal tersebut, di mana perhatian ekstra membutuhkan kesabaran dan waktu yang tidak sedikit, tergantung masalah yang dihadapi oleh para pelanggan. Membantu menjawab pertanyaan yang sama secara berkali-kali dapat mempengaruhi performa customer service, karena pertanyaan yang sama dan berulang menyebabkan customer service jenuh saat menjawabnya. Selanjutnya, kesalahan yang terdapat pada perusahaan yang tergantung divisi
customer relation, yaitu adanya kehilangan loyalitas dari pelanggan atau customer. Nah, permasalahan ini diartikan sebagai pelanggan yang tidak kembali memesan produk pada toko elektronik kami. Nah, pelanggan tidak kembali memesan produk pada toko sebab potensi pelanggan lama untuk membeli kembali mencapai 9 kali lipat dibanding pelanggan baru. Dan permasalahan ini sangat mengurangi nilai bisnis. Kurangnya hubungan pelanggan yang positif sehingga tidak dapat mendorong loyalitas pelanggan terhadap toko elektronik secara tidak langsung. Dan ada pula penyebab lainnya, ialah pelanggan yang tidak leluasa menyampaikan feedback, sehingga interaksi antar pelanggan dengan toko sangat minim. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, jelaskan minimal 3 teori rantai pasok yang akan Anda gunakan untuk penyelesaian masalah tersebut, dan mengapa Anda memilih teori tersebut. Yang pertama ada teori optimalisasi supply chain. Mengapa saya pilih teori optimalisasi supply chain? Karena dalam teori ini membuat proses bisnis yang tadinya manual, seperti contoh yang telah saya ceritakan bahwa adanya sales yang memiliki peranan untuk menawar-nawarkan produk agar produk dikenal oleh masyarakat dan terjual, maka dengan adanya optimalisasi supply chain ini membuat proses bisnis tersebut menjadi lebih singkat, serta tidak memakan biaya yang terlalu besar. Contohnya, promosi produk dapat dilakukan secara online seperti pemasangan iklan di televisi atau advertisement atau di website dan bahkan di sosial media. Seperti itu. Dan selain sales, ada juga customer service yang mana proses bisnis sebelumnya, customer service ini melakukan pekerjaan yang berulang serta langsung menghadapi customer. Dengan adanya teori optimalisasi supply chain, membuat proses bisnis customer service menjadi lebih mudah dan efektif, yang mana dengan didukungnya oleh teknologi. Pekerjaan customer service ini dapat tergantikan dengan AI atau Artificial Intelligence, yang mana biasanya customer service menjawab pertanyaan para pelanggan secara berulang, dan dengan adanya AI ini dapat terganti menjadi chatbot atau pesan otomatis yang terbalas apabila ada pelanggan yang memiliki keluhan dengan cara mengirim pesan lewat aplikasi ke customer service. Nah, berikut contoh proses yang terjadi setelah adanya optimalisasi supply chain. Sebelumnya, customer ini hanya menginputkan data diri ke dalam sistem, dan setiap kegiatan pembelian yang dilakukan oleh customer tercatat dan masuk ke dalam database aplikasi. Nah, berikut merupakan proses setelah adanya optimalisasi supply chain. Itu yang pertama, proses customer. Dalam proses pembelian, diawali dengan mencari produk yang dibutuhkan melalui aplikasi. Setelah itu, aplikasi mencari keyword yang dicari oleh customer dan menampilkannya pada desktop. Setelah customer menentukan produk yang cocok, customer membeli produk. Dan aplikasi pun berinteraksi untuk memanggil function transaksi pembelian dan menampilkan metode pembayaran pada desktop pelanggan tentunya. Setelah itu, customer dapat melakukan transaksi. Nah, selanjutnya, customer dapat melacak keberadaan produk yang telah diorder. Dan aplikasi pun berinteraksi untuk memanggil function lacak lokasi, kemudian menampilkan lokasi keberadaan produk pada desktop. Nah, menampilkan lokasi pada desktop ini berupa deskripsi. Lalu setelah itu, customer menerima produk, maka pada fitur lacak lokasi, produk pun statusnya berubah menjadi sudah diterima oleh pelanggan. Selanjutnya, kegiatan customer dengan aplikasi didukung dengan teknologi proses yang di dalamnya terdapat application server, dan aplikasi tersebut hanya dapat diakses menggunakan desktop atau laptop. Lalu teori selanjutnya ada teori bisnis partnering. Mengapa saya memilih teori bisnis partnering? Karena di teori bisnis partnering ini terdapat banyak keuntungan yang didapatkan oleh customer dengan melakukan kemitraan, yaitu antara lain, yang pertama, dapat membuat customer lebih mudah dan cepat mendapatkan barang yang diharapkan.
karena perusahaan mitra akan membantu perusahaan sendiri seperti dalam aspek mendorong kapasitas produksi ataupun dalam lingkup pengadaan barang. Yang kedua, memungkinkan customer bisa mendapatkan harga lebih murah. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kapasitas produksi yang besar, jarak perusahaan sendiri atau mitra pada customer yang dekat, akan memudahkan mendeploy produk atau jarak bahan baku dari mitra yang dekat. Selanjutnya ada membuat customer akan lebih mudah dan memfleksibelkan mengambil keputusan saat membeli barang, terutama jika perusahaan mitra membantu dalam meningkatkan produksi, sehingga customer tidak kehabisan produk dan meminimalkan kondisi low sale. Selanjutnya ada teori konsep ekonomi digital. Di teori konsep ekonomi digital, alasan mengapa saya mengambil teori konsep ekonomi digital karena sama halnya dengan optimalisasi supply chain, teori ini dapat mengembangkan aplikasi yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih terintegrasi oleh teknologi yang ada, seperti itu. Untuk teori konsep ekonomi digital ini sendiri, saya mengambil dua konsep, yaitu ada konsep knowledge dan juga ada konsep digitization. Nah, untuk konsep knowledge sendiri yaitu merupakan value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Di samping itu, kemajuan teknologi telah mampu menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan atau yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu artificial intelligence, yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensinya atau knowledge leveraging. Yaitu selanjutnya ada digitization atau digitalisasi, merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Selanjutnya, tampilkan Archimedes 3 layer lengkap yang khusus di sisi Anda saja, bukan Archimedes kelompok. Kemudian jelaskan Archimedes tersebut per layer. Nah, berikut tampilan bisnis proses Archimedes dari segi customer yang telah saya buat. Yang pertama itu adanya bisnis proses toko elektronik. Nah, ini merupakan gabungan dari seluruh rangkaian proses bisnis yang dilakukan oleh supplier, produser, bahkan customer. Nah, saya akan menjelaskan detailnya mengenai proses bisnis yang dilakukan oleh customer. Sebelumnya, di sini terdapat 3 layer, yaitu business process, application process, dan teknologi proses, di mana masing-masing layer ini saling keterhubungan dan berkesinambungan karena apa yang dilakukan oleh bisnis proses sangat melibatkan aplikasi dan aplikasi pun melibatkan teknologi. Nah, yang pertama ada customer yang mencari produk yang dibutuhkan, yaitu dengan memasukkan keyword produk yang sedang dibutuhkannya. Lalu di application proses ini, application komponen ini berinteraksi untuk menampilkan produk yang dicari. Kemudian customer pun mendapatkan hasil produk-produk yang dicari sebelumnya. Setelah itu setelah customer puas mencari produk yang sesuai dengan keinginannya, customer sendiri itu dapat membeli produknya. Nah, di sini application prosesnya berinteraksi untuk menampilkan metode pembayaran karena setelah adanya pilihan untuk
membeli, maka customer dapat membayar produk sesuai harga yang tertera. Nah, di sini adalah melakukan transaksi. Setelah customer melakukan transaksi, customer otomatis bisa melacak keberadaan produk yang sudah diorder. Dan pada proses aplikasi pun sama, aplikasi berinteraksi untuk menampilkan lokasi keberadaan produk. Setelah itu, produk setelah itu customer melacak keberadaan produknya, dan apabila sudah menerima produknya, maka aplikasi menunjukkan bahwa status lacak produk yaitu sudah diterima oleh customer. Nah, teknologi proses ini terdapat application serve dan desktop yang menunjang segala proses aplikasi yang dilakukan oleh customer. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jelaskan relasi antar tabel yang dibuat dengan menetapkan mana bagian back office dan front office sesuai tugas masing-masing. Nah, pada divisi customer relation ini terdapat 2 tim back office dan 1 tim front office, yaitu tim back office ini ada tim finance dan tim IT service. Sementara di tim front office ini ada customer service saja. Karena customer service ini merupakan job desk yang berhubungan langsung terhadap pelanggan atau customer. Nah, di sini juga ada tabel IRD yang mana customer dengan produk ini sangat saling berinteraksi dengan simbol many to many, karena banyak produk yang menginginkan banyak customer yang menginginkan banyak produk, atau bisa juga satu customer menginginkan atau membeli banyak produk atau satu produk dan sebaliknya. Nah, relasi yang terhubung di sini merupakan relasi antar tabel customer dan tabel produk. Karena pada kedua tabel ini terdapat proses customer membeli produk dan customer mengkomplain produk. Proses kegiatan membeli produk ini melibatkan tim back office finance karena berhubungan dengan perputaran keuangan perusahaan, dan proses komplain produk ini melibatkan tim back office yaitu IT service dan tim front office yaitu customer service, di mana customer service ini berhadapan langsung oleh customer, dan setelah itu apabila keluhan yang dikomplain customer mengenai aplikasi, maka customer service menghubungkannya dengan IT service, seperti itu. Selanjutnya ada jelaskan kelebihan dari sistem baru atau usulan pada sistem yang baru dan upaya yang harus dilakukan bagi seluruh yang terlibat, seperti teknologi yang digunakan sebagai intranet, extranet, dan internet. Nah, dalam usulan sistem baru ini, saya menyangkut pautkan dengan teori konsep ekonomi digital yang telah saya jelaskan, yaitu ada knowledge dan digitalization. Nah, pada knowledge ini ada 2 fitur yang saya usulkan, yaitu pada penggunaan website yang dirancang diharapkan juga menjadi e-commerce pada aplikasi tetap dan dapat diunduh serta diinstal di berbagai macam operating system seperti Android dan iOS, agar memudahkan customer untuk dapat mengakses dan melakukan belanja online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Yang kedua, adanya tracking barang secara online seperti pada aplikasi ojek online yang dapat melacak keberadaan ojol atau barang yang sedang dikirim secara live atau langsung. Nah, fitur live tracking ini yang biasa dilakukan oleh e-commerce tersebut hanya pada deskripsi seperti produk
setelah sampai di Bandung atau di mana seperti itu. Nah, fitur yang saya usulkan itu jelas seperti yang saya usulkan ini, yaitu live tracking, yang mana setiap produk dapat ditelusuri keberadaannya. Seperti misalnya produk yang sedang dibawa oleh kereta atau kendaraan, maka produk itu terlihat oleh satelit atau bagi bagian customernya dapat dilihat melalui aplikasi, dan barang itu bergerak ke arah yang memang tujuannya, seperti itu. Jadi emang seperti pada aplikasi ojek online yang ada live trackingnya. Nah, namun hal ini mungkin biasanya dilakukan adanya chip untuk di masing-masing produk. Namun yang saya usulkan yaitu chip ini hanya disangkut pautkan kepada driver atau kurir yang sedang membawa produk. Jadi yang di tracking ini si driver atau kurirnya, bukan produknya, seperti itu. Dan yang kedua dari digitalization. Nah, contoh proses bisnis yang saya harapkan itu pada aplikasi toko elektronik terdapat fitur realization, yaitu merupakan fitur yang dapat menampakkan produk pada kamera dan menyesuaikan ukuran dengan lingkungan atau situasi dalam kamera. Skalanya juga teratur guna memudahkan customer dalam berekspektasi mengenai ukuran pada produk yang akan dibeli atau diorder. Untuk usulan fitur baru yang telah saya paparkan dapat terrealisasi apabila adanya dukungan dari intranet atau jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet yang mumpuni. Oke. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat. Mungkin apabila ada pertanyaan atau pendapat bahkan saran dapat disalurkan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.